Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tino Bicara. Pada episode sebelumnya, Raja sudah bertemu dengan seorang pemuda tampan yang bagian bawah tubuhnya berupa batu. Dan pemuda tampan tersebut menceritakan kisahnya. Berikut kisah manusia setengah batu. Kita langsung ke ceritanya ya. Ketahuilah wahai raja, sesungguhnya ikan-ikan itu memiliki keanehan yang jika dituliskan dengan jarum di sudut-sudut mata pun akan membuat penasaran untuk dibaca dan menjadi teladan berharga bagi orang yang bisa mengambil pelajaran darinya. Ketahuilah Baginda, dahulu orang tua hamba adalah raja di negeri ini. Namanya terkenal sebagai Raja Mahmud dari Kepulauan Hitam. Ia pemilik 4 gunung itu, dan ia wafat setelah berkuasa selama 70 tahun. Sepeninggal ayah, hamba menggantikannya sebagai raja dan mengawini putri paman hamba. Permaisuri hamba sangat mencintai hamba, hingga ia tak mau menyentuh makanan atau minuman ketika terpisah dari hamba. Ia tak makan dan tak minum sampai bertemu dengan hamba. Demikianlah kami hidup bersama selama 5 tahun. Suatu hari, istri hamba pergi ke kamar mandi dan hamba memerintahkan juru masak untuk mempersiapkan makan malam yang mewah untuknya. Lalu, hamba masuk ke kamar pribadi hamba untuk beristirahat seraya memerintahkan 2 orang jariyah untuk menemani hamba. Keduanya mengikuti hamba. Hamba berbaring dan mereka duduk di dekat kepala hamba dan kaki hamba. Namun, hamba tidak dapat tidur. Kemudian hamba memikirkan istri hamba yang belum juga keluar dari kamar mandi. Hamba berbaring dengan mata tertutup, sedang jariyah-jariyah itu menemani hamba. Hai Mas Uda, sungguh kasihan tuan kita ini karena memiliki istri yang mengkhianatinya, kata jariyah yang berada di dekat kepala hamba kepada jariyah satunya yang bernama Mas Uda. Apa yang bisa kita katakan? Semoga Allah melaknat semua istri yang berkhianat dan suka melacur. Sungguh tidak pantas bagi seorang raja seperti tuan kita ini memiliki istri seperti anjing yang setiap malam selalu pergi berzina. Apakah tuan kita tidak menyadari bahwa permaisuri tidak pernah mendampinginya setiap malam? Ucap Mas Uda. Sungguh kasihan. Semoga Allah menyiksa permaisuri yang jahat itu. Ia selalu memasukkan sesuatu ke dalam minuman Baginda menjelang tidurnya. Setelah meminumnya, Baginda akan tertidur seperti orang mati. Kemudian ketika pagi tiba, permaisuri pezina itu pulang dan membaui hidung Baginda dengan asap dupa hingga beliau terbangun. Ucap temannya Mas Uda. Saat mendengar percakapan kedua jariyah itu, hamba merasa sangat gusar dan tidak sabar menunggu datangnya malam. Ketika istri hamba kembali dari kamar mandi, makanan untuk kami telah disediakan. Namun kami hanya makan sedikit. Lalu kami beristirahat di kamar dan aku pura-pura meminum isi gelas yang tanpa sepengetahuan istri hamba telah kubuang. Hamba sudah merebahkan diri dan berpura-pura telah tertidur. Tidurlah. Semoga engkau tak akan bangun selamanya. Demi Tuhan, aku tidak senang hidup bersamamu, kata istri hamba. Lalu istri hamba mengenakan pakaian, memakai wewangian asap dupa, dan pergi keluar istana dengan membawa pedang hamba. Hamba bangun dan mengikutinya ketika ia meninggalkan istana. Di depan gerbang kota raja, ia mengucapkan kata-kata yang tidak hamba pahami. Seketika kunci gerbang terjatuh dan pintu gerbang terbuka. Maka ia keluar dengan leluasa. Hamba terus mengikuti langkah istri hamba hingga ia tiba di sebuah lorong yang terbuat dari daun-daun pohon palma menuju ke sebuah bangunan berkubah yang terbuat dari batu bata. Setelah ia masuk ke dalam bangunan itu, hamba memanjat kubahnya. Ketika hamba melihat ke dalam, tampak istri hamba sedang berhadapan dengan seorang tua berkulit hitam berpakaian lusuh, duduk beralaskan jerami. Istri hamba bersujud di hadapannya. Kenapa engkau terlambat?
Seluruh saudaraku sudah sejak tadi hadir di sini. Mereka berpesta dengan teman wanitanya masing-masing, sedangkan aku sendirian, dan aku takkan mabuk bersama mereka jika engkau tidak datang, kata orang tua itu. Kekasihku, engkau telah mengetahui bahwa aku telah menikah dengan anak pamanku. Aku sangat benci kepadanya melebihi yang lain. Jika tidak karena cintaku kepadamu, aku tidak akan membiarkan matahari terbit sebelum menghancurkan kerajaannya dan membuatnya menjadi sarang hewan buas. Aku akan membuang jauh batu-batu bangunan istananya melewati Jabal Khawf. Jawab istri hamba menenangkannya. Engkau adalah wanita pembohong, sergah kekasih istri hamba. Aku bersumpah demi dewa malam, jika engkau tidak hadir di sini ketika saudara-saudaraku mengunjungiku, aku akan memusuhimu. Aku tak akan memenuhi syahwatmu. Sungguh, engkau adalah wanita laknat yang selalu mempermainkanku hingga aku menyerah di pelukanmu. Sungguh terkutuk. Saat mendengarkan percakapan mereka, dunia seakan serba gelap dalam pandangan hamba. Hamba seperti kehilangan akal. Wahai kekasihku, belahan jiwaku, jika engkau memusuhiku, maka siapa lagi yang kau miliki? Jika engkau mengusirku, kemana aku akan pergi? Kata istri hamba sambil menangis dan memohon ampun kepada lelaki hitam itu. Beberapa saat kemudian, istri hamba terlihat gembira. Ia melepas pakaian luarnya. Kekasihku, apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dimakan? Tanyanya. Bukalah mangkok besar itu, makanlah sepuasmu, kata si lelaki hitam itu dengan ketus. Ketika istri hamba membuka mangkok besar, ia menemukan sisa-sisa tulang tikus. Lalu, ia memakannya dengan lahapnya. Di dalam kendi itu ada sedikit homer. Minumlah, kata si lelaki hitam itu lagi. Kemudian istri hamba meminum homer. Setelah mencuci tangan, ia mendekati si lelaki hitam, melepas pakaian, dan berbaring di sampingnya. Keduanya berpelukan. Saat itulah hamba turun dari atas kubah dan langsung masuk melalui pintu. Hamba segera menyambar pedang yang dibawa oleh istri hamba dan menebaskannya ke kepala lelaki hitam itu. Hamba mengira lelaki hitam itu telah mati. Tidak terasa fajar mulai menyingsing dan Ratu Syahrazad memotong ceritanya untuk dilanjutkan pada malam selanjutnya. Ketika pagi sudah sempurna, Raja Syahrayar berangkat ke Balairung Kerajaan, mengurus pemerintahan hingga Balairung Kerajaan ditutup pada sore hari. Kemudian Raja Syahrayar kembali ke istana. Pada malam ke-8, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. Ternyata hamba hanya melukai daging di bagian lehernya. Lelaki hitam itu mendengus buas dan mencampakkan istri hamba. Hamba beranjak mundur secepat kilat, menyimpan pedang, dan lari keluar sebelum istri hamba menyadari apa yang terjadi. Hamba segera pulang menuju istana dan tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika istri hamba datang, hamba pura-pura baru terbangun dari tidur hamba. Hamba memandangnya dengan keheranan yang dibuat-buat, menyaksikan rambutnya yang telah terpotong dan pakaiannya yang serba hitam. Baginda, janganlah Baginda mencela hamba atas apa yang hamba lakukan, sebab hamba baru saja menerima kabar bahwa ibu hamba telah wafat. Ayah hamba terbunuh dalam jihad dan kedua kakak hamba telah kehilangan nyawanya karena perang dan digigit ular. Banyak alasan yang membuat hamba berkabung dan meratap, ucap istri hamba. Aku tak akan mencela perbuatanmu. Silakan kau berkabung seperti yang engkau kehendaki, kata hamba. Kemudian istri hamba berkabung selama setahun, menutup, meratap, dan menangis. Hamba ingin Baginda membangunkan sebuah makam di dalam istana ini untuk hamba gunakan sebagai tempat berkabung dan menyebutnya sebagai rumah berkabung, pinta istri hamba. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu. Lalu istri hamba memerintahkan tukang untuk membangun sebuah makam yang berkubah dan nisannya. Ternyata istri hamba memindahkan lelaki hitam yang terluka oleh pedang hamba itu ke sana dan menempatkannya di atas nisan. Rupanya ia belum mati, tetapi karena luka di lehernya itu, ia tidak bisa berbicara atau melakukan apapun dengan istri hamba.
Istri hamba mengunjungi kekasihnya itu setiap hari, membawakan makanan dan minuman. Demikianlah terus-menerus hingga setahun. Sementara hamba tetap sabar membiarkannya melakukan tipu muslihat itu. Suatu hari aku menyelinap ke bangunan makam itu, dan hamba mendengar istri hamba meratap sambil bersyair. Wujudku telah lenyap dari semesta sejak terpisah jauh darimu, sebab hatiku tak akan mencintai siapapun selain dirimu. Ambillah jasadku sebagai ganti kemuliaanmu. Sampai kapanpun engkau membisu. Ketika engkau terbebas dari penderitaanmu, pendamlah diriku agar bisa mengikuti jejak penderitaanmu. Sebutlah namaku saat engkau berada di kuburku. Maka ratapan tulang-tulangku akan menjawab panggilanmu. Ketika istri hamba selesai bersyair, hamba muncul dengan pedang terhunus di tangan. Rupanya beginilah kelakuan istri yang suka berkhianat, yang mengingkari hubungan sah suami istri, yang tak bisa menjaga persahabatan dalam rumah tangga. Bentak hamba. Saat hamba mengayunkan pedang hamba untuk menebas batang leher istri hamba, tiba-tiba ia bangkit. Rupanya, ia sadar bahwa akulah yang melukai lelaki hitam pada waktu itu. Ia lalu berdiri sambil mengucapkan kata-kata yang tidak hamba pahami. Demi Tuhan, penguasa jagat, jadilah engkau manusia setengah batu, ucap istri hamba. Seketika itu juga separuh tubuh hamba dari kaki hingga ke pinggang berubah menjadi batu seperti yang Tuhan saksikan saat ini. Hamba tidak bisa berdiri, juga tidak bisa duduk. Bahkan hamba tidak bisa bergerak. Hamba tidak mati, tetapi juga tidak bisa hidup sempurna. Setelah menyihir separuh tubuh hamba jadi batu, permaisuri pengkhianat itu juga menyihir kota raja dan segala isinya seperti pasar, ladang, dan lain-lain. Pada saat itu, penduduk kota raja terdiri dari 4 kelompok agama, yaitu Islam, Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Semuanya disihir menjadi ikan berwarna-warni. Ikan-ikan yang berwarna putih adalah penduduk beragama Islam. Yang berwarna merah adalah penduduk beragama Majusi. Yang berwarna biru adalah penduduk beragama Nasrani, dan yang berwarna kuning adalah penduduk beragama Yahudi. Permaisuri itu juga menyihir 4 pulau menjadi gunung yang mengelilingi danau. Kemudian ia menyiksa hamba setiap hari. Ia selalu memukul hamba dengan cambuk kulit 100 kali hingga tubuh hamba berbalur dengan darah. Setelah mencambuk hamba, ia melepaskan pakaian hamba dan menggantikannya dengan pakaian berbulu yang terasa sangat gatal dan sangat pedih. Pemuda berbadan setengah batu itu menangis sambil melantunkan syair. Ya Allah, aku akan selalu bersabar atas segala hukuman ini jika memang telah menjadi ketentuanmu. Ya Allah, aku akan selalu bersabar atas segala hukuman ini jika di dalam kesabaranku terdapat ridho-Mu. Aku akan menanggung kedukaan ini dengan satu harapan yang terpatri syafaat dari keluarga Al-Mustafa, Rasul pilihan-Mu. Anak muda, derita yang engkau alami membuat perasaanku ikut menanggung beban derita, ucap sang raja. Saat ini, di manakah wanita itu berada? Saat ini ia tentu sedang di kubah tempat si lelaki hitam terbaring. Setiap pagi ia selalu datang kepada hamba untuk melakukan penyiksaan. Ia akan melepas pakaian hamba, lalu mencambuk hamba hingga 100 kali. Seluruh tubuh hamba berdarah. Selesai mencambuk, ia mengganti pakaian hamba dengan pakaian bulu yang terasa sangat pedih dan gatal. Hamba selalu berteriak kesakitan setiap pagi, dan baru berhenti ketika ia sudah puas dan meninggalkan hamba. Setelah itu, menjelang siang hari, ia pergi ke kubah untuk menemui lelaki hitam kasihnya itu dengan membawa secawan minuman dan semangkuk sup. Jawab si pemuda, "Demi Allah, aku akan melakukan kebaikan untukmu yang akan engkau ketahui nanti dan akan dicatat oleh ahli sejarah sebagai pelajaran berharga."
Kemudian raja memberitahukan rencananya sambil menunggu malam tiba. Raja dan si pemuda itu berbincang-bincang berbagai hal. Setelah malam tiba, raja memutuskan untuk menunggu hingga pagi sambil mempersiapkan pedang dan mengganti pakaiannya dengan pakaian mirip si lelaki hitam. Lalu menyelinap ke dalam kubah. Di dalam kubah tampak sinar temaram berasal dari lampu gantung tempat dupa dan minyak. Begitu mendekati si lelaki hitam yang terbaring, yang tak berdaya, raja langsung menebas lehernya hingga tewas mengenaskan. Lalu raja memanggul mayat si lelaki hitam itu ke sumur dan melemparkannya. Kemudian, raja kembali ke kubah, berbaring di tempat lelaki hitam sambil menghunus pedang. Setelah menunggu beberapa saat, tampak permaisuri penyihir menuju kubah. Sebelum masuk, si penyihir melepas pakaian si pemuda berkaki batu dan mencambuknya. Si pemuda berteriak kesakitan. "Tolong, tolong, ampun, kasihanilah aku," jeritnya. "Apakah dulu engkau merasa kasihan kepadaku? Apakah engkau dulu membiarkan kekasihku hidup?" kata permaisuri penyihir. Sesaat kemudian, si permaisuri memakaikan pakaian bulu dan mengguyurkan kotoran kepada suaminya. Setelah merasa puas, permaisuri segera masuk ke dalam kubah dengan membawa secawan minuman dan semangkuk sup. Di depan kekasihnya ia meratap, "Kekasihku, katakan sesuatu, berbicaralah kepadaku," pintanya kepada raja yang ia kira adalah kekasihnya. Lalu si permaisuri bersyair, "Sampai kapankah jarak terbentang? Sampai kapan kebisuan ini mencekam? Sungguh orang yang mencintaimu telah berbuat segalanya, sekalipun engkau sering meninggalkanku dengan sengaja. Jika kecemburuanku adalah tujuan yang kau pendam, sungguh aku selalu mengharapkan kesembuhanmu seperti sedia kala. Kekasihku, katakanlah sesuatu, berbicaralah kepadaku," kembali pinta si permaisuri sambil menangis. Raja berkata lirih serta dibuat cadel seperti suara lelaki hitam. "La haula wala quwata illa billah." Mendengar suara itu, si permaisuri berteriak girang hingga pingsan. "Mungkinkah kekasihku sudah sembuh?" katanya setelah siuman. "Hai perempuan lacur pengkhianat," ucap raja. "Sungguh tidak pantas aku berbicara denganmu. Kenapa demikian kekasihku?" Si permaisuri masih belum tahu bahwa yang ada di tempat tidur lelaki hitam kekasihnya itu adalah sang raja. "Karena engkau telah menyiksa seorang pemuda sepanjang hari hingga ia berteriak kesakitan terus-menerus dan membuatku tidak bisa tidur sampai pagi. Suamimu itu terus berteriak memanggilmu hingga suaranya menggangguku. Jika tidak, tentu aku sudah sembuh sejak dulu," jawab sang raja. "Jika engkau mengizinkan, aku akan melepaskannya. Bebaskanlah pemuda itu dan usirlah ia dari tempat ini. Dengan senang hati akan kulakukan." Kemudian si permaisuri bangkit dan keluar dari kubah menuju istana. Ia mengambil semangkuk air. Ia merapalkan sesuatu pada air itu hingga bergolak, seperti habis dimasak. Lalu ia menemui si pemuda dan memercikan air itu kepadanya. "Demi mantra-mantra yang telah kuucapkan, berubahlah ke wujudmu semula," ucapnya. Saat itu juga si pemuda langsung bisa menggerakkan kedua kakinya. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ucap si pemuda dengan penuh rasa bahagia. "Pergilah dari tempat ini dan jangan kembali. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu," perintah si permaisuri kepada suaminya dengan nada kasar. Si pemuda segera berlalu dari hadapan permaisurinya. Wanita itu kembali ke dalam kubah dan duduk bersimpuh. "Tuanku, kekasihku, keluarlah. Aku ingin menyaksikan keadaanmu," pinta si permaisuri kepada sang raja yang ia kira kekasihnya. "Sungguh, apa yang kau lakukan telah membuatku terbebas dari rasa susah. Tetapi,
engkau belum dapat membebaskan sumber kesusahanku, ucap sang raja dengan suara yang sengaja dilirihkan. Apakah yang menjadi sumber kesusahanmu? Sumber kesusahanku adalah penduduk kota ini dan gunung-gunungnya. Ketahuilah, setiap malam ikan-ikan di danau itu selalu mengangkat kepalanya, mendoakan keburukan untukku dan untukmu. Itulah yang menyebabkan terhalangnya kesembuhanku. Maka bebaskanlah mereka, jangan ragu-ragu melakukannya. Peganglah tanganku, maka engkau akan mendapati bahwa aku benar-benar mulai sembuh. Mendengar ucapan sang raja yang dikira kekasihnya itu, si permaisuri gembira. Kekasihku, junjunganku, demi Allah, aku tak akan ragu melakukannya, ucapnya. Kemudian si permaisuri bangkit dengan perasaan berbunga-bunga menuju danau dan mengambil sedikit airnya. Apakah permaisuri penyihir itu akan mengembalikan penduduk kota dan gunung-gunungnya? Tunggu kisahnya di episode berikutnya. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.